sistem pendengaran. Dulu kemarin kita sudah anatomi telinga ya dengan saya juga ya. Masih ingatkah beberapa bagian-bagian telinga? Jadi kita harus tahu kenapa sih bunyi itu bisa masuk, terus kemudian di otak itu kita enak bunyi suaranya dari kayak gitu ya, misalnya gitu kan. Melalui apa seperti itu kan harus tahu dulu bagian-bagian dari telinga, merefresh kembali, mau review kembali. Bagian-bagian telinga itu ada 3 bagian ya. Jadi ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, jadi suara itu masuk dari luar dulu ya, baru masuk ke tengah, kemudian ke dalam. Nah, baru di situ nanti ke otak, kemudian direspon. Suara apa sih? Isi suara itu apa? Gitu ya. Intensitasnya bagaimana? Keras atau tidak? Kayak gitu ya. Jadi jenengan juga kembali untuk meresum, jenengan resumnya langsung ke fisiologi pendengaran ya. Ya, jadi dalam pendengaran telinga itu kan orang dikatakan apa normal atau tidak, itu kan perlu dicek ya. Jadi nanti kita menggunakan ada beberapa cara untuk ngecek apakah telinga seseorang itu normal atau tidak ya. Misal di BCI mungkin BCI ternyata orang krungu, nah berarti ada BCI banter, berarti kan ada gangguan di telinga misalnya seperti itu ya. Jadi ada beberapa alat yang digunakan untuk mengecek tes pendengaran seseorang. Kita nanti menggunakan yang namanya garpu tala. Jadi ada 3 tes dengan menggunakan garpu tala ya. Garpu tala ini berapa frekuensinya? Ini 256, ada yang 512, ini 204. Jadi ada tulisan di sini ya. Jadi ini kok ramu tak? Ini ramu, tapi ketika didekatkan telinga itu berbunyi gitu ya. Nah, nanti kita menggunakan 3 tes. Kita ya, saya mengulang banyak nanti tidak arah praktek dengan saya. Jadi nanti silakan membaca ya terkait dengan fisiologi pendengaran, kemudian apa itu telinga bagian mana, kemudian ini nanti bagaimana sih kalau kita bisa menggunakan garpu tala. Ini salah satu tes pendengaran dengan menggunakan garpu tala. Ada banyak, beberapa mungkin ada 8 ya, ada namanya ada namanya apa itu tympanometri ya kan, kemudian audiometri untuk mendengar, tes fisik, kemudian apa itu untuk mendengarkan dengan, kalau dokter itu memasang di daun telinga, enek alatnya, terus nanti enek monitor ya, itu juga untuk mengetahui apakah mendengar seseorang itu normal atau tidak. Tapi ini panjenengan kan punya ini di rumah ya? Enggak dikasih juga. Ini namanya garpu tala gitu ya. Nah, menggunakan alat garpu tala. Nanti ada 3 tes, yaitu tes Rine, Weber, sama Solveig ya. Tes Rine dikatakan positif itu ketika seseorang itu mendengar suara, terus nanti ya diperiksa itu langsung gini ya, kalau sudah suaranya hilang ya, jadi memberi tanda seperti itu. Caranya ini air udara, hentaran udara dan hentaran tulang ya. Kalau udara ini yang di depan telinga gini, tapi kalau yang tulang di sini. Jadi bisa dengan dicetik, bisa dengan gini, bisa dengan gini ya, terus didengarkan di sini ya, di tulang, hentaran tulang atau BC bone condition, kemudian L itu udara. Udah enggak sini tuh langsung di sini. Ini ya, dekatkan di sini ya. Nah, ada sudah. Berarti itu normal gitu. Tapi kalau tidak mendengarkan di salah satu misalnya di bone atau di udara, di hentaran udara ini, berarti ada gangguan di telinga mana yang diperiksa. Paham ya? Jadi yang memeriksa ini yang di sini. Kemudian kami nanti banyak ya, tidak hanya pendengaran ya, ada keseimbangan juga. Jadi saya langsung ke bagaimana gitu ya. Jadi nanti silahkan mahasiswa semua untuk belajar lagi membaca materi-materi terkait dengan fisiologi pendengaran dan keseimbangan. Kemudian setelah itu ada tes Weber. Tes Weber di dahi atau di sini ya. Jadi di sini. Nah, apakah dua-duanya? Ya, misalnya ya. Begini, tes sini. Mendengarkan dua-duanya, telinga kanan dan telinga kiri. Kalau salah satu berarti salah satu ada gangguan di telinganya. Itu
ya, itu namanya tes Bebel. Kemudian kalau Swabeg, SWABAC, Swabeg itu dua-duanya. Jadi membandingkan antara apa Mbak Mas yang diperiksa dengan pemeriksa ya tadi ya sama. Terus gantian bagaimana hasilnya, ataukah normal atau tidak dan sebagainya ya. Jadi dengan Herbutala itu menggunakan 3 tes tadi. Paham nggih? Jadi nanti seperti kemarin ada yang sebagai apa Mbak pemeriksa yang diperiksa ya Proventus seperti itu ya. Kemudian ini salah satu tes dari Herbutala ya. Untuk proses sendiri suara itu masuk dari telinga, daun telinga, kemudian masuk ke dari daun telinga masuk ke mana Mbak? Auditorium eksternal, kemudian masuk ke tengah di membran timpani, kemudian menghantarkan ada di tulang pendengaran apa? Yaitu stapes itu ya, malleus. Ada 3 tau ya, infus, malleus, stapes. Nah di situ nanti menghantarkan ke dalam, stapes itu masuk ke dalam, menghantarkan ada cairan ke daerah koklea. Nah daerah koklea itu kan seperti rumah siput gitu ya, ada 3 itu rumah siput, baru nanti dihantarkan ke otak. Nah di otak itu nanti langsung ada sinyal, oh ini ya suaranya, oh itu ya dan sebagainya gitu ya. Jadi apa itu proses pendengaran melalui beberapa hal tersebut ya. Jadi dari kenapa sih bunyi itu suaranya antara satu dengan yang lainnya, tapi ingat ketika memeriksa itu dalam keadaan telinganya bersih, masih dikai kapo, masih dikai kotoran ya, kotorannya dibersihkan terlebih dahulu seperti itu. Betul Mbak ya? Nah, kemudian ini yang merasa lebih dari 2 lembar, 3 lembar, 1 lembar, hanya 1 lembar. Isinya dari situ apa Mbak? 1 punjul 2. Isi dari resum itu 1 lembar, 2 lembar itu meliputi pendengaran dan keseimbangan. Pendengaran aja. Oh pendengaran saja. Lah keseimbangannya? Orang resum? Enggak. Berarti ya no. Nah berarti kan bareng toh? Apa beda tempat? Enggak kan? Beda waktu? Enggak kan? Nah ya nanti ditambahi ya terkait dengan pendengaran dan keseimbangan. Nah, untuk tes pendengaran itu tadi 3. Terus ke tes keseimbangan. Untuk pendengaran nanti saya sebenarnya pengen jelaskan banyak ya, tapi takutnya nanti waktunya habis. Jam 9 selesai ya Mas ya? 9.50 nanti 50 dinampakkan dulu ya. Kemudian di tes pendengaran itu kan tadi melalui beberapa hantaran. Harus tahu ya, rina positif dan rina negatif. Rina positif itu jika tadi pendengaran normal ya. Jadi kedua antara airborne sama conduction dan bone conduction, antara hantaran udara dan hantaran tulang pada pasien tersebut, yaitu dia dikatakan positif atau pendengarannya normal, itu dikatakan positif. Ketika negatif, jika salah satu tidak terdengar, misalnya di air conduction ya, kondisi hantaran gitu ya, sama conduction itu salah satu misalnya di sini dengar kok berang sini nggak dengar ya, berarti itu negatif ya. Ada namanya tuli konduktif ya, tuli konduktif hantaran ya di situ. Jadi harus tahu antara rina positif dan rina negatif. Kemudian